Welcome to Suara Hair Channel. Gimana ya? Saya bingung itu. Kemarin kan Mbak Riyati, ya. Saya apa itu nggak tahu lagi. Kok ada lagi itu? Saya juga bingung kok. Ya, ya. Kalau saya minta warga Orawi semua dapat. Baik, Anda masih bersama saya Her Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu saya spesial Sinta Ardan dengan beragam atribusi yang saya nggak mudah untuk merumuskan. Cah isonan dah ini, cah isonan, cah kendel, cah ngawur. Jangan di sini. Ya, jadi kenapa berani melakukan banyak hal yang kalau dihitungan normal, dihitungan dirasionalisasi, gak kecanda? Ya karena saya sudah terbiasa dengan resiko. Jadi saya hidup memang senang dengan mendekati resiko. Ya, ya. Tantangan. Lebih dari tantangan, saya mencari resiko. Pengen melegalkan aktivitas menjadi sebuah organisasi, sebuah jambu bergerak, misalnya atau apa? Ya melegalkan aktivitas ini. Ya. Ya dengan nama saya saja, dengan jaringan saya, dengan kemampuan yang bisa saya kemas lewat tulisan, lewat teman-teman, sudah bisa bergerak kok. Tidak perlu punya slogan-slogan tertentu. Berarti yayasan no bareng ya? Itu nunggu kaya dulu ya. Kalau belum kaya punya yayasan nanti dianggapnya nada ya, nada ya. Nanti saya akan undang lagi Sinta kalau sudah kaya untuk datang ke ruang Catet. tamu. Masih bersama saya Her Permana di ruang tamu, dan Sinta Ardan bersama timnya datang ke sini, dan saya kira timnya juga perlu saya dudukan. Tidak adil kalau hanya Sinta yang duduk di sini. Ini Mas Jumadi. Ya. Mas Jumadi ini sehari-hari petani, merawat sapi atau kambing? Kambing. Kambing ya, ngerumput gitu ya. Iya, iya. Ya. Nah, kenapa kok Mas Jumadi kemudian tergerak untuk membantu tetangga dari menggalang iuran yang 25.000 untuk bisa bantu Bu Riyati? Apa yang mendasari Mas? Saya itu yang mendasari saya itu kan lihat itu kasihan loh. Udah janda punya anak itu baru masuk SMP, sedangkan Mbak Riyati itu urainya itu kegemukan. Kalau kerjanya sudah nggak laku. Repot gitu ya? Repot. Belum punya rumah. Nah, nanti kalau bisa buat rumah gede apa-apa itu nanti kan bisa dibedakan rumah untuk sama pemerintah. Tapi kalau belum punya Repot ya? repot nggak bisa. Langsung saya itu bicara sama teman saya itu Mas Sutrisno. Itu mulai ngobrolnya, ngobrol pas ngopi, ngobrol neng RT-nan atau apa Mas? Ini pertama itu Mbak Riyati bilang sama saya, "Gua aku kayak di rumah soporan aku ngedi ora jelas, nggak bisa itu." Ya, ya. Kan saya bilang ke teman-teman sambil ngobrol-ngobrol itu kan langsung kita bicara sama Pak Kadusnya, sama Pak RT. Sebaiknya kita kumpulan aja. Ya. Setelah itu kan ada, kalau di desa kan ada kumpulan selapanan gitu. Ya, ya, ya. Nah kita bahas di situ. Lalu kita rembukan itu mau buat makan bingung, belum ada dana. Apa no? Nah, Gitu ya? gitu nggak ada. Lalu kita urunan 25.000 itu terkagak. Tapi kalau yang Ketemu berapa itu? kalau mau yang ngasih lebih nggak apa-apa. Ya. Tapi yang ngasih lebih ada yang ngasih 100, ada yang 50. Itu ketemunya itu berapa ya lupa. Ada 40 kakak di sana itu. Sedikit. Ya, ya. Tapi kalau masalah kayu kan kita Gampang ya? gampang, Ya. bisa minta yang ada, yang ikhlas gitu kan. Nah, iuran itu untuk itu loh, membelah kayu untuk gaji itu nantinya. Untuk ongkosnya gitu. Nah, ya tiba-tiba kalau rezeki itu datang ya, kita itu nelpon sama kakaknya Mbak Riyati itu yang ada di Bogor sana untuk membelikan SBS. SBS kan mahal. Ya, ya. SBS itu
Space ora iso motong. Itu sedikit. Ning alas ora ono. Alhamdulillah kakaknya tuh bisa memberikan. Lalu alhamdulillah rezeki ada lagi dari kelurahan itu ngasih 1.500.000 untuk membantu Mariati. Nah itu setelah terkumpul semua, setelah berdiri bingung lagi kita mas, kurang lagi. Kalau mau minta warga nggak berani. Wes baru urunan. Iya, utang mas, di jamaah tahlilan utang 750.000. Tas tahlil itu utang. Iya. Iki jangan padha kendeling. Alhamdulillah itu. Nah setelah berdiri itu ya. Tapi barokah loh mas, kas tahlil. Alhamdulillah, kas tahlil. Alhamdulillah sekarang itu sudah disarutang itu sama Mas Wildan tuh. Dari Telkom itu. Ini Mas Wildan kudune ditekan oleh ini. Ya, ya. Terus ini kan orang yang tidak longgar-longgar banget. Warga ini kan bukan orang yang longgar-longgar banget gitu. Masing-masing punya aktivitasnya, punya kerepotannya, gelem urunan. Apa ya mas yang digunakan untuk ngomongi warga supaya mereka mau iuran? Ini. Selama aku kira orang-orang sidik lah ya bagi banyak warga. Kan gini, kalau warga itu nggak bisa membuatkan, kan kasihan kalau numpang sama kakaknya yang namanya hidup numpang, udah punya anak, udah dewasa, ya berangkat dewasa itu, kan pasti ada kisruhnya loh. Kadang terjadi pertengkaran. Nanti kalau kita itu nggak membuatkan, langsung bedah rumah nggak bisa kalau sekarang kalau belum ada. Kudu ono barang isik itu bisa bedah. Iya, belum bisa. Kan kasihan. Lalu iuran itu tersabrak ya, kadang iuran itu ada yang nggak setuju, tapi kan semuanya banyak yang setuju, lalu setuju semua. Alhamdulillah itu. Kita mencari untuk bahan kayunya, kita minta ada yang gampang. Kalau tenaga tentu saja lebih gampang lagi mas. Lebih gampang tenaga. Terus apa yang Mas Jumadi harapkan lebih jauh setelah ini berhasil nih membuat gotong royong untuk membangunkan rumah Buryati? Masih ada ngimpi lioner? Ya, alhamdulillah itu setelah berdiri. Alhamdulillah ada malaikat perempuan itu. Namanya ini teman saya dari SD Mbak Sinta itu. Oh, bisa itu nak konco. Iya, nyambut di Urawari. Kan bapaknya Mbak Sinta kalau sama saya kan debel. Nah, itu dibel disuruh ke Bulusari itu. Saya kira mau apa? Ke rumahnya Sinta gitu. Iya. Nggak tahunya bagi sembako. Saya seneng tuh yo desa saya dapat sembako. Kan ada yang sudah dapat, kalau ada lagi kan seneng. Apalagi musim pandemi kayak gini. Buat stok gitu. Wong kerja ya repot. Ya repot. Setelah kita ngambil sama Mas Bruno itu pakai mobil Mas Bruno itu, sampai Urawari Mbak Sinta itu ikut. Ya namanya wartawan lihat rumah seperti besek, seperti rumah jamur. Kan senang, saya nggak tahu itu kan mau diterus, saya nggak tahu, nggak bicara sama saya sebelumnya itu. Tahu-tahu kok ini mau pertama itu mau membelikan sepatu anaknya Buryati itu aja. Belum sampai rencana belum rumah ya, tapi setelah kok ada lagi yang mau nitip, kan keserakahan datang lagi Mbak Sinta itu mau membuatkan kamar mandi sama kamar anak. Ya alhamdulillah kalau saya itu ya lebih serakah lagi, wong saya Mas Wahyu itu saya mintakan sepeda motor dicarikan sama Mbak Sinta. Yang buat anaknya Ibu Riyati itu ya? Iya, buat sekolah nanti kan jauh di sana. Kambing itu Mas Wildan juga bantu itu satu. Alhamdulillah temannya Mbak Sinta bantu lagi satu. Jadi sekarang dua. Ini kambing ini bisa digunakan sebagai cadangan untuk tabungan untuk sekolah ya anaknya Buryati gitu. Mimpi berikutnya itu loh mas yang saya tanya. Setelah Buryati kemudian kan bergulir nih. Ternyata cara bergerak bersama bergotong royong itu bisa kok untuk angkat keluarga. Apa yang masih ingin dilakukan oleh Mas Wildan? Oleh Mas Wildan. Karena sikapnya sekali Mas Wildan, jadi aku keliru nyebut Mas Jumadi untuk melakukan hal serupa. Gimana ya? Saya bingung itu. Kemarin kan Mbak Riyati, saya itu nggak tahu lagi
kok ada lagi gitu. Saya juga bingung kok. Ya, ya. Kalau saya minta warga Warali semua dapat. Saya juga bingung. Kok ada lagi Mbah Suliem Ya. yang tidak masuk. Sebenarnya itu Mbah Paimun nggak masuk karena ada anaknya yang masih berada di rumah sama keluarganya. Ya, ya, ya. Kok bisa dibantu lagi? Saya itu justru bingung sama Mbak Sinta. Maunya gimana? Kok ada terus? Aku ya bingung kok tahun undang Rene bareng lho Mas. Kok ada terus, Iya. kok mau sini. Oke, terima kasih Mas Jumadi. Mudah-mudahan Iya. kesetiakawanan warga, rasa sosial warga masih terus bergulir Iya, terus, alhamdulillah ya. sehingga bisa bersama-sama bangkit dan nek coronane lunga ki yo repot-repote wong-wong do ikut. Iya, iya. Pergi. Terima kasih Mas Jumadi Iya, atas makasih. kehadirannya di Iya. ruang tamu. Masih ada satu lagi pasukannya Sinta. Ini namanya Mas Bruno. Masih bersama saya RM Permana di ruang tamu dan kali ini bersama Mas Bruno. Mas Bruno ini salah satu pasukan dari Worawali yang membantu Mbak Sinta Ardan untuk bisa melakukan aktivitas sosial di sana. Mas, sampean kok gelem ngewangi ki apa motivasinya? Saya itu ini Mas, kan karena saya kan deket sama Mas Jumadi. Terus Mas Jumadi misalkan mau, saya kan sebagai alat transportasi ya. Ya, ya. Misalkan Mas Jumadi mau ngambil apa, terus kayu, Pakai mobil pakai sendiri. mobil kayak. Kebetulan kan di sana cuma ada satu mobilnya, pickup mobil saya itu. Ya. Terus Mas Jumadi ngomong ambilkan kayu, terus saya berangkat, terus gitu aja. Ya, kok kenapa mau gitu? Kan iki gampangannya tidak mendapatkan sesuatu. Kalau kayu saya nggak, ya kalau misalkan kalau dibayar mau, cuman Ya, ya. bayaran itu saya kasih ke warga untuk beli rokok. Ya, ya. Saya mau jadi alat transportasi itu karena saya kan juga warga situ tuh. Kan punya rasa ini gotong royongnya kan. Ya. Jadi onone mobil, urune yang mobil gitu lah Oke. kira-kira. Menurut Mas Bruno, upaya gotong royong ini memang masih perlu atau mestinya bagaimana? Kalau di kampung itu perlu gotong royongan itu masih berlaku kayak gimana ya, kayak wajib gitu. Di Worawali masih juga gitu Masih, ya? masih. Ya, masih baik dan itu menyenangkan gitu ya? Menyenangkan Nah. karena saya di situ kan pendatang. Dan Mas Bruno merasa bahagia bisa menyumbangkan apa yang dipunya gitu. Ya bahagia dan ikhlas. Ikhlas itu kata Ikhlas. kuncinya ya. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Bruno sudah mau duduk di ruang tamu. Mudah-mudahan aktivitas Mas Bruno, Mas Jumadi dan juga Sinta serta warga desa di Worawali di Jambu sana, Kabupaten Semarang bisa menginspirasi warga lain untuk melakukan aktivitas sosial serupa. Oke, terima kasih. Yeah. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat, silahkan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah memanteng di ruang tamu ini. Jika Anda punya tamu, tokoh atau siapapun yang ingin saya dudukkan di situ, silakan cantumkan di bawah kolom komentar atau japri juga tidak apa-apa, DM juga tidak apa-apa. Saya akan berusaha keras untuk mewujudkan tamu-tamu yang Anda harapkan hadir di ruang tamu. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Permana. Yuk berbagi cahaya.